Please subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sholat subuh Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Asidi kemarin meminta untuk menyampaikan tentang perkara sholat. Memang sholat ini sangat prinsip bagi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun mungkin kita sudah melaksanakan sholat sejak kecil, sejak balita, namun tentunya sholat yang kita laksanakan ini sedapat mungkin yang kita laksanakan sebagaimana kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Jak mana Rasulullah, kami nak melihat engkau sholat, kami nak baca. Kita nak ketemu 14.000 abad yang silam kau lahir, kami sekarang di tahun 2000 di abad yang ke-21 ini. Nah, tentunya berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di sisi lain barangkali Bapak Ibu sekalian, kita kepengen sholat yang kita laksanakan ini sesuai dengan sunnah Rasul, dan tentunya ada semacam kualitasnya. Jadi kualitas sholat yang kita laksanakan ini memang benar-benar kualitas, kalaupun tidak ori, paling tidak KW1 jadilah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menjalankan sholat saja, tapi benar-benar mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau ngerjo ke baik, Bapak Ibu sekalian, jelas keruan arti ngerjo ke baik itu. Pokoknya gugur kewajiban. Ada. Uang sholat kita sholat, uang bubar kita bubar. Nah, makna dari sholat itu kita tidak tahu, ya kan? Makanya kadang-kadang ada uang sholat itu kadang-kadang basing-basing baik. Nah, makanya sekalian kita nak kaji ulangnya dari awal tentang sholat ini, agar kita ini Pak semakin mendalam pemahaman tentang sholat ini, sehingga sholat yang kita laksanakan ini ke depan ini insya Allah memang benar-benar apa yang diharapkan oleh baginda Rasul. Karena sesungguhnya apapun namanya termasuk sholat, karena sholat itu bagian daripada ibadah. Bahwasanya salah satu ciri daripada diterimanya ibadah itu apabila sesuai dengan tuntunan. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi fahuwa amruna raddun. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah tanpa menurut kami, tanpa perintah kami, tanpa melok tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Nah, tertolak. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian, galak dah begawi tidak bergaji. Galak dah Bapak Ibu sekalian, begawi tidak bergaji. Galak dah kira-kira? Tak galak, capek, tak ada aku capek. Tak kata apa-apanya. Nah, ada. Nah, jadi kita ni kalau pajak begawi juga harus ada gaji. Sebagai satu pembuka daripada yang tentang sholat ini, pada suatu ketika baginda Rasul bersama Rasulullah dengan bersama sahabat maksudnya. Nah, ketika Rasulullah lagi ngobrol, tanda kutip ya, bukan ngobrol cak kita di sini ya, ngobrol tentang dunia. Lagi di masjid, kemudian datang seorang sahabat. Seorang sahabat ini sholat, Rasulullah nyingok. Begitu Rasulullah nyingok sahabat, sholat selesai, dipanggilnya sini, kadir. Ngapa Rasulullah? Ulangi sholat kau belum sholat. Ya oleh karena Rasulullah nyuruh, diulangi lagi sholat. Begitu sholat yang kedua sholatnya, dipanggil lagi, ulangi sholat. Sudah 2 kali, sholat lagi Pak. Balik lagi yang sholat lagi yang ketiga. Begitu selesai sholat yang ketiga, dipanggil lagi, sini, ulangi sholat. 3 kali Pak. Rasulullah mengulangi sahabatnya itu untuk sholat.
Karena apa? Sholat yang dia lakukan itu memang belum termasuk yang dikehendaki oleh Rasulullah, belum yang diajarkan oleh Rasulullah. Andailah Rasulullah itu ada zaman kita sekarang, Pak, alangkah banyaknya uang itu disuruh ulang oleh Rasulullah. Ulang sholat kamu. Nah, untuk Rasulullah ketika zaman kita ini. Tapi makanya kita nak hati-hati. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ada uang yang tidak wajib sholat. Ada uang yang tidak wajib sholat. Nah, kalau kamu tidak galak wajib sholat, ya jelas uang yang diantaranya ini. Tapi kalau kita perhatikan ya. Yang pertama Bapak Ibu, syarat-syarat wajib sholat 5 waktu itu. Syarat yang pertama tentunya adalah Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak wajib sholat. Ini sudah pasti ya. Karena kita sudah bahas di awal tadi, rukun sholat ini termasuk rukun Islam. Jadi kalau dia memang benar-benar tidak Islam, tidak bersahadat, tentunya dia tidak wajib sholat. Nah, ini banyak hadis nak bacakan siko-siko. Lama kita di pelajaran ini baik kira. Sementara kita intinya pengen khasiatnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, suci dari haid ataupun dari nifas kalau untuk perempuan. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu itu lagi ada tamunya, lagi nifasnya, itu tidak wajib sholat. Walaupun pernah dulu di 3 ilir heboh, uang yang haid itu boleh sholat. Pernah dengar? Sementara dalam dalilnya itu jelas, wanita yang lagi haid, yang lagi nifas itu tidak wajib sholat. Nah, sebagai tambahan sedikit tentang nifas ini, oleh karena banyak yang keliru tentang nifas ini, yang dipahami selama ini nifas itu berapa hari, Bu? Berapa hari? 40 hari. Sebenarnya 40 hari itu adalah batas maksimal. Batas maksimal orang yang disebut nifas. Artinya kalau lebih dari 40 hari darah itu masih keluar, itu bukan lagi darah nifas namanya. Itu namanya darah penyakit. Ya, kita masih wajib sholat, wajib puasa, batas maksimal. Dan kebanyakan nifas itu udah sampai 40 hari. Benar tak? Benar tak? Ada kadang-kadang belum nyampe sebulan lah habis Pak darah nifasnya. Betul tak kira-kira? Suci daripada haid ataupun dari nifas. Yang ketiga, berakal. Uang sholat itu wajibnya apabila dia berakal. Uang gila wajib tak sholat? Tidak wajib sholat dia. Namun tidak galak sholat, jadi orang gila lain. Ada bu? Tapi gila ni jangan gila-gila. Beda kan gila dengan gila-gila. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah memang benar-benar berakal. Kalau tidak berakal, dia memang tidak wajib sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, wajib sholat itu adalah orang yang balik. Nah, balik itu ditandai kalau wanita itu adalah haidnya datang. Sekurang-kurangnya wanita haid itu pada usia 9 tahun. Bapak, ibu-ibu pernah tak? Ada tak yang 9 tahun di antara kita sini? Ada yang 9 tahun sudah haid? Walaupun ada, tapi jarang yang 9 tahun ini. Normalnya itu pada usia di 12 sampai 13 tahun. Wong haid itu. Kalau usia 17 tahun, dia belum haid juga, bawa ke bengkel. Ya bukan bengkel metik depan kami itu bukan, maksudnya dibawa ke klinik. Itu artinya ada reproduksinya yang agak kurang yang perlu yang perlu direparasi ya. Nah, perlu diobati. Jadi batas maksimal 17 tahun. 16 masih belum dapat biasa. Tapi di bocor 17 belum. Nah, itu perlu diajak untuk berobat.
Nah, kalau laki-laki Bapak sekalian, lazimnya di usia kisaran 14 sampai 15. Nah, di 14 sampai 15. Ngapa di 14 sampai 15 tahun ini? Karena variasi Bapak itu tergantung dengan cak mana dia diperlakukan di rumah. Mohon maaf Bapak sekalian, inilah Rasulullah ngajarkan kepada kita, anak yang umurnya di pucuk 7 tahun itu, mohon maaf, harus dipisah tempat tidur. Dak lanang, tidak betina. Ada kadang-kadang dia melok yainya, dia melok kakeknya, oleh maknya baknya begawi rumah yang lain, melok yainya, melok kakeknya. Dia lah umurnya lah besar, lah anak bujang atau lala SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 malah masih tidur dengan neneknya, masih tidur dengan tantenya. Itu tak boleh. Yang lanang yang betina juga model itu tak boleh. Anaknya sudah besar, cucunya sudah besar, tidur dengan ayahnya, tidur sama bapaknya. Harus dipisah tempat tidur. Karena apa? Karena kalau ini berpengaruh kepada masa baliknya kaki. Kalau misalkan dia tidak bisa model mak itu, ada 2 kemungkinan, Pak. Fatalnya loh ini, Pak. Apa namanya? Jiwa kelaki-lakiannya melanang, jiwa kelaki-lakiannya lebih cepat datangnya. Pilihan yang kedua, lebih lambat datangnya. Lihat, ada di media sosial banyak kita ketemu budak SD lah pacak memperkosa. Apalagi sekarang ini lah ada zaman media sosial ini. Ya, ditanya ngapa kau nonton bokep, maksudnya dia dah. BF bahasa zaman dulu itu nyebut. Nah itu. Nah, itulah awal dasarnya ketika dia sudah umur 7 tahun itu pisah tempat tidur. Mau tidak mau harus pisah. Negatif yang keduanya atau dia lebih lambat. Dia dengan betina dianggapnya biasa saja. Kurang ada hasrat. Jadi lebih banyak dia jadi lekong. Itu. Nah, makanya harus dipisah. Nah, makanya lanang itu kisarannya 14 sampai 15 tahun. Ya. Nah, biasanya ditandai dengan mimpi basah, bukan kencing, bukan banyak kebasahan apa. Nah, itu namanya sudah balik. Kemudian Bapak sekalian, yang selanjutnya adalah uang yang wajib sholat ini uang yang melihat dan mendengar. Artinya dia tak tuli dari kecil. Tapi kalau dia tuli dari kecil, ada kadang-kadang tuli dari kecil, Pak ya. Uang yang tuli, sebab kalau uang tuli, uang tuli pasti bisu. Uang bisu pasti tuli. Uang bisu belum tentu tuli, Pak. Ya, dia tak ngomong baik. Jadi kalau dia memang tuli, Pak, dia pasti bisu. Ya kalau dia tuli pasti tak dari kecil kan dia. Bukan oleh karena dia banyak makan obat. Sekarang ini banyak uang yang kurang pendengaran itu oleh karena makan obat, jadi dia agak peka. Tidak, lalu tua baru oleh karena punya makan obat tadi kan. Cuma kalau dia memang dari kecil nih ya, karena itulah Pak sumber ilmu itu dari kuping ini, ya kan? Nah, kalau uang yang bisu, uang yang peka dari kecil memang juga wajib sholat. Tapi kalau kita tetap wajib untuk sholat. Yang terakhir daripada syarat wajib sholatnya adalah uang yang jago. Jago, maksud jago orang yang jaga ya. Maksudnya orang yang sadar, orang yang terjaga, bukan lagi tertidur. Memang kalau lagi tertidur Bapak Ibu sekalian, memang tidak wajib sholat untuk dia. Semisal Pak ya, oleh karena mungkin kecapean, kebenaran juga tidurnya agak dalu, tamu ini juga tak ngerti, jam 10 juga belum balik, tidurlah dia jam 11 Pak. Oleh karena jam 11 kebablasan, tidak terbangunnya, bangunnya sudah jam 10 pagi. Ya, ada model itu Pak.
Aduh bahaya itu. Nah dengan catatan begitu dia azan, begitu ada beduk, dia tidak kedengaran sama sekali Pak. Memang dia tidur lelap nian Pak. Nah yang model ini tidak wajib dia sholat. Tapi ketika dia bangun, jam berapa dia bangun harus sholat. Sholat apa ini? Duha? Bukan. Ngapa? Sholat subuh. Aku tadi kesiangan. Itu tidak apa-apa. Cuma kalau lah jelas-jelas dengan sayur-sayur, nah kita kadang-kadang itu Pak. Sekali lagi orang yang sadar, orang yang kerja, nggak orang yang tidak tidur. Jadi kalau tertidur tidak wajib sholat. Oke Bapak Ibu kami hormati, demikian untuk sementara.